Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita semua masih bisa melanjutkan kewajiban kita, tentunya untuk menuntut ilmu walaupun dalam seperti saat ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok Fatmawati akan menjelaskan tentang materi perdagangan bebas dan liberalisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Fatmawati. Yang pertama, saya sendiri sebagai perwakilan Lina Febrianti dengan NIM 190502093. Yang kedua, Umi Amalia, Sulistiani Ida Ayuningsih, Tita Puspitasari, dan Ezi Nagia Jessica. Pengertian perdagangan bebas sebenarnya sederhana saja, yakni dikuranginya atau ditiadakannya hambatan perdagangan, baik yang bersifat tarif, ekspor dan impor maupun non-tarif. Selanjutnya, motif perdagangan dan tekanan liberalisasi. Menurut Kakholedes 1978, partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas atau free, sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Nah, sedangkan pengertian liberalisasi perdagangan itu sendiri ialah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor, impor, dan hambatan perdagangan lainnya. Perubahan kesejahteraan dalam perdagangan. Penerapan instrumen liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang pertama, surplus konsumen atau customer surplus, yang dimana surplus konsumen ialah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya pada suatu pasar, dan surplus produsen atau producer surplus ialah keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya pada suatu pasar. Tarif dan kuota. Menurut tujuannya, kebijakan tarif dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, tarif proteksi, yang dimana tarif proteksi sendiri yaitu pengenaan tarif biaya masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu. Yang kedua, tarif revenue, yaitu pengenaan tarif biaya masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, fungsi tarif biaya masuk itu sendiri yang pertama untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan pemerataan. Yang kedua, kondisi perdagangan bebas sebagai pembanding. Yang ketiga, kondisi pemberlakuan tarif impor. Yang keempat, kondisi pemberlakuan kuota impor tanpa tarif impor. Yang kelima, kondisi pemberlakuan kuota impor dan tarif impor. Yang keenam, kebijakan harga dasar dan subsidi. Selanjutnya, skenario dan dampak liberalisasi. Menurut Budiono 2001 menyebutkan terdapat 5 manfaat dibukanya liberalisasi perdagangan. Yang pertama, akses pasar lebih luas sehingga memungkinkan diperoleh efisiensi karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang, sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Yang kedua, iklim usaha menjadi lebih kompetitif sehingga mengurangi kegiatan bersifat trend seeking dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan bagaimana mengharapkan mendapat fasilitas dari pemerintah. Yang ketiga, arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang benar sehingga meningkatkan efisiensi investasi.
Yang kelima, dalam perdagangan yang lebih bebas, kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Sisi positif dan negatif liberalisasi. Menurut Indrawati 1995, PU merupakan persetujuan yang paling ambisius dibandingkan putaran-putaran GATT sebelumnya karena bertujuan mengontrol proliferasi segala bentuk proteksionisme baru untuk menuju pada kecenderungan liberalisasi perdagangan antar negara, termasuk aturan internasional dalam bidang hak properti intelektual dan memperbaiki mekanisme penyelesaian perselisihan dengan menerapkan keputusan dan mematuhi aturan-aturan GATT. Dalam rangka mendorong reformasi menuju perdagangan bebas yang digulirkan sejak awal 1980-an, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan berikut. Yang pertama, penyederhanaan prosedur kepabeanan termasuk dikeluarkannya Undang-Undang Kepabeanan yang baru. Yang kedua, menurunkan tarif dan pungutan-pungutan. Yang ketiga, mengurangi lisensi impor dan hambatan non-tarif. Yang keempat, deregulasi dari sistem distribusi. Yang kelima, deregulasi rejim investasi. Yang keenam, memantapkan batas wilayah dan prosedur ekspor. Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi. Pada dasarnya, terdapat dua tipe kebijakan pemerintah di bidang pertanian, yaitu Development Policy dan Compensating Policy, Saifullah 2001. Development Policy biasanya dilakukan pemerintah untuk mendorong produksi pertanian dengan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Dalam Compensating Policy, tujuan utama kebijakan adalah meningkatkan pendapatan petani tetapi dengan kecenderungan menekan produksi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menanyakan untuk lebih jelasnya di WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.